Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kita belajar dengan topik anak nakal salah siapa. Kita sudah membahas di segmen sebelumnya. Kalau anak nakal di bawah 6 tahun, masih kenakalan yang wajar. Masih kenakalan yang responsif dalam ketidakmengertiannya. Dia hanya mencontoh, diperlukan pendampingan dari orang-orang satu rumah atau orang-orang sekitarnya yang lebih dewasa, yang lebih bisa menguasai diri, yang lebih baik untuk mendidiknya. Seberapa yang bisa. Kemudian segmen berikutnya kita belajar kenakalan di tahap yang kedua dari 6 tahun. SD. Umur 6 sampai 12. Kita sebelumnya belajar bahwa ternyata rumah, keluarga berpengaruh besar atas sikap anak di luar. Kalau di rumah anak sudah diajari menghargai, maka dia akan menghargai di luar. Kalau anak diajari mulai mentaati peraturan keluarga, hal-hal sederhana, dia akan menghargai peraturan di luar. Kalau anak mulai diajari mengatur dirinya sendiri, kebutuhannya sendiri, walaupun tidak sepenuhnya, mengambil makan sendiri, kemudian mengatur buku pelajarannya, menyelesaikan PR-nya sendiri, walaupun tidak sepenuhnya, tetap masih dibantu. Tapi anak mulai belajar yang namanya tanggung jawab. Dia harus menaruh pakaian kotornya di tempat di mana dekat dengan mesin cuci. Mengapa? Itu tanggung jawabnya. Menaruhnya itu tanggung jawabnya. Kenapa? Karena pakaiannya sendiri. Dia mulai diajari seperti ini. Maka anak yang diajari seperti ini di rumah, di keluarga, ketika keluar, dia akan tahu bahwa dia harus mengurus dirinya sendiri. Minimal seberapa dia bisa. Jadi dia tidak bergantung pada orang lain. Keluarga sangat berpengaruh kepada perilaku anak di luar. Repotnya kalau di dalam keluarga tidak ada aturan, tidak ada didikan, tidak ada pembelajaran, mentaati peraturan, menghormati otoritas. Seorang anak yang diajari menghormati otoritas orang tua di dalam keluarga pasti diimbangi dengan nasihat, pengertian, dengan penuh kasih sayang. Maka anak hanya taunya ya dia bisa sesukanya. Ini sangat berpengaruh, menghargai otoritas. Anak yang menghargai papa mamahnya, menghormati, dia akan menghormati gurunya sebagai pengganti papa mamahnya di sekolahan. Akan lebih mudah. Beda sekali dengan anak yang tidak pernah dididik seperti ini. Tidak ada struktur otoritas. Dia sesukanya, tidak pernah ditegur. Karena itu, anak yang tidak pernah ditegur, tidak pernah diajari tentang otoritas, tentang tatanan, tentang aturan. Dia terabas semuanya sendiri. Mengapa? Tidak ada teguran. Maka anak ini ketika di sekolahan, dia sesukanya sendiri. Jadi kalau anak sesukanya sendiri, tidak ikuti aturan, saya katakan, jangan-jangan di rumah memang tidak diatur begitu. Tidak dididik seperti itu. Lihatlah anak-anak yang nakal di sekolahan. Lihatlah keluarganya. Lihatlah papa mamanya. Jadi kita sudah belajar sebelumnya bahwa kesalahan pertama di keluarganya, di papa mamanya. Kalau kemudian kita bergeser, siapa lagi yang salah? Saya harus mengatakan anak yang bersangkutan.
Karena bukankah di keluarganya dia sendiri harus mulai belajar untuk mentaati orang tuanya. Jadi dia harus mengatakan, ya papa, ya mama, maaf papa, maaf mama. Itu harus diajari. Memang harus seperti itu. Lalu kalau bertengkar dengan adiknya atau kakaknya dan dia salah, harus mulai diajari, minta maaf. Minta maaf ya, jangan dibiarkan, oh nggak apa-apa, nakal biasa. Kalau sudah SD itu tidak biasa. Ini bisa menjurus kepada sesuatu yang merusak, bahkan mengancam jiwa seseorang. Bahaya, sangat bahaya. Karena itu, siapa yang salah kemudian? Saya harus katakan yang bersangkutan. Karena kalau dia tidak belajar menahan diri ketika di rumah, dia juga tidak akan menahan diri di sekolahan. Dia tidak belajar menuruti aturan yang ada. Contoh ya, di keluargamu tidak boleh pakai sandal atau sepatu masuk rumah. Sandal sepatu di luar. Maka ya engkau itu sebagai anak ya harus ikut nurut. Tapi kalau di dalammu berontak, melawan, ya memang di dalammu itu ada pemberontakan. Sesukanya masuk rumah, ya sepatu nggak dilepas, dibuka talinya sedikit, lalu dilempar. Wah, itu yang ngajari siapa? Oh bisa jadi itu terpengaruh temannya, bisa jadi. Tapi balik lagi, kalau dia di rumah, ajari ada aturan di rumah, ada aturan di tempat lain. Nah sekarang kita bergeser. Papa mamanya bisa andil dalam kesalahan. Anak bisa andil dalam kesalahan. Kemudian yang lain. Yang lain adalah lingkungan. Lingkungan. Lingkungan di mana? Ya lingkungan di sekolah. Karena itu perhatikan. Engkau berikan pendidikan sekolah seperti apa kepada anakmu. Karena lingkungan berpengaruh. Kalau engkau taruh anakmu di sekolahan di mana sebagian besar anaknya adalah anak dari keluarga yang tidak punya aturan. Mungkin saking repot orang tuanya. Maka lingkungan ini akan berpengaruh. Contoh nih, ini anak-anak orang tua yang terlalu sibuk. Jadi tidak pernah ditegur, dituruti semua. Maka ketika anakmu yang mulai mengikuti aturan di rumah dengan baik, lalu masuk ke sekolahan di mana temannya itu sesukanya. Kenapa? Karena tidak ada larangan. Loh, kalau aku di rumah kok nggak boleh ya? Kok kamu kok boleh ya? Kok di sini boleh aja, nggak apa-apa. Nanti gampang dibayar aja. Ternyata anak kelas 3 SD ini sudah terbiasa. Karena keluarganya mengajarkan, sudahlah bayar aja lah. Rugi sedikit nggak apa-apa, bayar aja. Dan anak ini belajar dalam keterbatasannya. Oh, ternyata uang menyelesaikan. Dan dia tidak diajari untuk menghargai manusia seutuhnya. Keberadaannya. Maka ketika anakmu sekolah di lingkungan anak-anak orang yang tidak punya aturan, yang sesukanya, anakmu bisa terpengaruh. Tapi sekali lagi balik kepada anakmu. Mengapa? Kan ketika pulang ke rumah, balik ke orang tua, aturan rumah, tatanan rumah, otoritas rumah. Dia perlu pendampingan. Nurut atau tidak tergantung anakmu. Kalau ditarik mundur lagi tergantung didikanmu. Kalau ditarik mundur lagi tergantung apakah engkau mendoakannya terus-menerus kepada anakmu. Ini bicara spiritual. Tapi kan saya katakan saya tidak menyentuh yang spiritual ini dulu. Jadi balik lagi, lingkungan. Lingkungan membuat anak bisa nakal. Tapi keluarga bisa menetralisirnya. Anak bisa menolaknya. Bayangkan kalau anak ini
balik ke rumah, diskusi dengan mamahnya atau papahnya di sore hari, malam hari. Papa, mama, temanku kok kayak begini ya, kok sesukanya. Lalu dia cerita panjang lebar dan mamahnya atau papahnya mengatakan, lo itu salah, enggak boleh. Harus menghargai orang ya, harus menghargai orang. Bukan orang tidak dihargai dari profesinya, dari jabatannya. Orang dihargai karena dia memang manusia. Nah, pendidikan kepada anak ini 6-12 sangat penting. Sehingga orang tua berperan, anak mulai mengerti dan diajari, memutuskan. Maka anak ini ketika balik ke sekolahannya, dia tidak mau dipengaruhi oleh lingkungannya. Oke, lingkungan berpengaruh. Berikutnya lagi contoh di sekolahan, termasuk gurunya. Bukan cuma lingkungan itu, kalau lingkungan yang pertama saya katakan teman-temannya. Tapi kalau contoh kepada gurunya. Guru berpengaruh besar kepada anak-anak. 6-12 itu saat yang baik mendidik mereka. Termasuk guru yang dalam tanda petik egois, yang tidak paham anak harus diperlakukan dengan tepat, yang membandingkan satu anak dengan anak yang lain, yang mendorong anak atau terlalu memarahi, tidak memberikan kesempatan, pengaruhnya besar. Pak, nakalnya kan tidak di sekolahan, iya, tapi contoh yang jelek ini akan dibawa anak tersebut ketika SMP, ketika SMA. Mengapa? Salah satunya adalah contoh atau didikan gurunya. Wah, jadi orang tua, anak yang bersangkutan, lingkungan, kemudian gurunya atau orang-orang yang memiliki otoritas di atasnya. Loh Pak, bagaimana dengan media sosial? Bagaimana dengan pengaruh yang lain? Pengaruh yang lain adalah tergantung anak yang bersangkutan. Karena anak kalau dididik orang tuanya cukup baik, maka dia bisa memilih mengatakan ya atau mengatakan tidak. Anak bisa memilih menerima atau menolak. Jadi balik kepada orang tua dan anak. Kalau orang tua mengatakan, nak, kamu ini belum umur untuk melihat banyak hal. Nanti pada waktunya. Kenapa? Itu tidak baik. Itu tidak mendidik. Kalau orang tua ngomong begitu, lalu anaknya menurut, maka pengaruh apapun, media sosial tidak akan mengganggu. Tapi konyolnya orang tua memberikan HP, memberikan tabnya kepada anaknya tanpa proteksi tertentu. Sehingga anak bisa lihat apapun yang belum waktunya. Terpengaruh dan jadi nakal. Jadi anak nakal, salah siapa? Ternyata banyak orang yang andil. Nanti kita akan lanjutkan ketika anak SMP dan SMA. Anak nakal, salah siapa? Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.